bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pada salib itu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp19.311.600. Syukur sebesar Rp6.423.000. Persepuluhan sebesar Rp4.970.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.577.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 Maret 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.194.000. Syukur sebesar Rp3.241.000. Persepuluhan sebesar Rp2.647.000 dan sarana fisik sebesar Rp930.000. Kebaktian Minggu tanggal 12 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Hendricks R. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Diakonos.
Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 26 pada ayatnya yang ke-47 dan berakhir pada ayatnya yang ke-56. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Papit Mustamo, Jeffrey Sopakua, Patrick Kempa, dan Beta Voice Quartet. Lagu prosesi masuk para pelayan PKJ nomor 3. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 182. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang keempat ini. Shalom. Ambon 12 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takarya MSI Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Pagi saudara-saudara jemaat semua dan shalom. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Karena segala jalan kita terbuka di depan matanya, dan segala langkah kita diawasinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara semua. Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, di minggu keempat sengsara Kristus ini, kita semakin dibawa untuk mengenang dan menghayati jalan sengsara Yesus. Kerelaannya menanggung derita dan siksa adalah bukti kasih setia Allah yang sungguh besar. Oleh sebab itu, dengan mata yang tertuju pada Allah, marilah kita agungkan namanya.
Yesus di hadapan Allah, mari kita mengaku dosa kita. Jemaat, mata yang terarah pada Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Namun bila mata kita lebih tertuju pada kenikmatan dunia, maka sejauh itulah dosa berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati, masing-masing orang tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosanya. Saudaraku, ingatlah bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tak ada yang tersembunyi baginya. Mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita memohon pengasihan-Nya. Saudara-saudara, dengarlah anugerah pengampunan dosa. Mata Yesus tak memandang dengan penyesalan di hadapan Yudas dan mereka yang datang untuk menangkapnya. Dia bahkan merelakan tubuhnya bersimbah darah untuk membersihkan kejahatan, menerima pukulan untuk membersihkan lubuk hati. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Petunjuk hidup baru. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Maka hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekarang saya mengundang Pak Pit Mustamu untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga saya lihat banyak anak-anak. Puji Tuhan, kata orang semua sudah tiba di Minggu Sengsara Kristus yang keempat. Sebagai lagu pengantar untuk ketong mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab maupun refleksi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hendriks. Mari kita dengar satu lagu. Kiranya lagu ini memberi berkat buat ketong semua. Relung hati. Tulus, tiada celah, indah, agung mulia. Ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku. Bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada. Karena kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu Kau selamatkan.
Jemaat, kalau ada yang tahu lagu ini, mari kita sama-sama menyanyi. Tiada celah, indah, agung mulia. Ku rindu Engkau selalu. Aku damba Yesus Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Oh, relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu kuduslah aku, karena cinta-Mu kuduslah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu Kau selamatkan aku, karena kasih-Mu Yesus Tuhanku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu Kau selamatkan aku. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Boy untuk lagu pujiannya. Tuhan berkati kita semua. Bapak dan Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Selesai pembacaan firman Tuhan, jemaat menyambutnya dengan menyanyikan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari jemaat, sebelum firman Tuhan ini dibacakan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang memohon hadirat-Mu di tengah-tengah kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Menyadari akan seluruh kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu kami mengundang Roh Kudus-Mu mendiami hati pikiran kami
supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di pagi hari ini bahkan diwartakan oleh hamba-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, bahkan terlebih indah lagi Tuhan. Kami mendengarnya dan kami melakukannya di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami dimanapun juga kami berada. Perdengarkanlah suara kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-56 di bawah perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menguluskan pedangnya, dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, teks Alkitab yang kita baca tadi berisi cerita tentang waktu Tuhan Yesus ditangkap. Rupanya ada masa yang diprovokasi oleh imam-imam besar dan petinggi-petinggi agama Yahudi, dan bagi mereka Yesus ini bersalah dan dia harus dibawa ke pengadilan untuk diadili supaya disalibkan sebagai penjahat. Cerita ini sebenarnya mengandung banyak sekali nilai-nilai yang penting untuk kita cermati, dan kita juga perlu untuk teladani nilai-nilainya yang positif. Di sini ada cerita tentang Yudas, murid Yesus yang mengkhianati gurunya yang mengasihi dia. Dan tandanya adalah kasih cium. Cuman Yudas ini sudah terkenal di mana-mana di kalangan gereja seluruh dunia untuk mengingatkan kita supaya kita jangan bikin begitu kepada orang lain. Sebab mengkhianati itu adalah hal yang sangat membawa kesedihan dan penderitaan. Ada juga gambaran tentang orang-orang yang
Walaupun Yesus tidak salah, menganggap Yesus itu salah dan memprovokasi. Tadi Yesus bilang, sehingga memprovokasi orang-orang bawa pentung dan senjata, memperlakukan Yesus sebagai penjahat. Tanpa ada data tentang kesalahannya. Demikian pula ada cerita di sini tentang seorang pengikut Yesus. Tidak disebut namanya di sini, tetapi dalam Injil Yohanes dibilang dia nama Petrus, Simon Petrus, yang begitu marah melihat serangan terhadap gurunya, dia cabut pedangnya dan dia babat kuping dari salah seorang hamba imam besar itu. Dan yang paling penting adalah ajaran Yesus di sini yang diperuntukkan bagi murid-murid waktu itu dan juga bagi kita murid-muridnya sepanjang zaman, termasuk saudara dan saya. Ajaran untuk tidak melakukan kejahatan. Jangan melakukan kekerasan. Jangan juga membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus bilang kepada Petrus, masukkan kembali pedangmu. Sebab siapapun yang main pedang, maka dia akan binasa oleh pedang itu. Terasa ketuan di Maluku tahu itu, mengalami itu. Dan semua daerah konflik, juga zona-zona perang tahu itu. Bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, ancaman dengan ancaman, tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Ini ajaran Yesus betul. Kita tahu, saling membalas itu akan menyebabkan kekerasan itu makin hari makin kuat, makin besar, makin luas. Dan bukan cuma orang yang main pedang yang mati. Banyak orang yang tidak bersalah ikut mati. Termasuk anak-anak kecil yang tidak bersalah pun ikut mati dalam perang dan kekerasan itu, saudara-saudara. Jadi ajaran Yesus ini sebenarnya mengajak kita semua, memanggil kita semua agar tidak melakukan kekerasan, tidak mengancam siapapun, mulai dari dalam ketemu keluarga sampai di tengah-tengah masyarakat, dalam gereja, jangan main kekerasan. Sebab kekerasan itu membawa kehancuran. Dan kekerasan itu bertentangan dengan kehendak dari Tuhan Allah yang kita sembah. Saudara-saudara, tapi ketuan jangan salah mengerti. Banyak orang Ambon kira ketika Yesus mengajarkan non-violence, itu artinya Yesus itu terlalu lemah pribadinya. Sing macam orang Ambon yang maco. Sebab ketuan orang Ambon suka kasih lihat ketuan kejantanan, dan oleh karena itu ketuan mau pukul saja. Tapi ketika Yesus mengajarkan ini, dia bukan lemah, dia bukan sama sekali penakut, tidak saudara-saudara. Dia sedang mengubah, mengajarkan kita untuk mengubah gaya hidup kita. Supaya dunia ini berubah, supaya masyarakat ini berubah, supaya gereja ini berubah. Kita mesti hidup sebagai warga kerajaan Allah. Etika kerajaan Allah ditekankan di sini. Etika kerajaan Allah yang menekankan bukan permusuhan, bukan kekerasan, bukan kejahatan, tetapi cinta kasih. Saling mengampuni, saling menopang. Sebuah dunia baru diharapkannya terjadi kalau hati-hati kita diubah menjadi hati-hati yang penuh damai, penuh cinta kasih,
Yesus bilang di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka semua memperoleh hidup. Saudara-saudara, di dalam Lukas 4, Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku, dan Dia mengurapi aku, supaya aku memberitakan pembebasan bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini misi yang dibawa oleh Yesus, misi hidup, misi kebaikan, misi sukacita, misi damai sejahtera, bukan misi saling membunuh, bukan misi kompor-komporin orang supaya orang jadi baku-bakalai satu dengan lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah di dalam Kristus tidak menghendaki kebinasaan bagi dunia ini. Yang dikehendakinya adalah semua hidup secara bermutu dan berdamai sejahtera. Suatu dunia baru harus terbentuk. Dunia yang diubah dari kondisi penuh permusuhan menjadi dunia yang penuh dengan cinta kasih. Dan Tuhan bekerja untuk itu. Dia bekerja terus-menerus, saudara-saudara. Dan Dia bekerja sendiri, Dia mau Dia umat lah ikut kerja di situ. Saudara-saudara, umatnya di Maluku juga dipanggil untuk ikut serta di situ. Menetapkan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh cinta kasih itu. Supaya ketong menjadi lebih tenang. Sing gampang terprovokasi. Supaya ketong sing gampang diperalat oleh siapapun, oleh pihak manapun, untuk alasan apapun. Kita tidak boleh lagi diperalat untuk membawa kekerasan dan kehancuran di tengah-tengah masyarakat dan dunia kita. Sekarang ini kan masih ton dengar di sana orang baku-bakalai, orang baku bunuh, orang baku bakar. Ada banyak alasan ya saudara-saudara ya. Tapi firman ini mau bilang for ketong, kalau ketong ada punya masalah, cari solusi. Solusi yang cerdas. Solusi yang penuh damai. Solusi yang penuh dengan orientasi hidup. Supaya jangan ketong bikin hancur dunia tambah-tambah. Dan khususnya untuk orang Kristen, kita mau bilang itu Tuhan panggil ketong semua. Sebab akhir-akhir ini orang Kristen pun nama-nama muncul banyak sekali di mana-mana dalam kaitan dengan berbagai kekerasan dan kejahatan. Betul ya, ada nyong-nyong muda-muda banyak di sini. Kita mau bilang, pardon semua, ingatan kalau ada sesuatu yang garu-garu hati, permobok pukul, ingatan itu. Ingat antua yang sumati perketong dan kasih ketong hidup itu. Supaya jangan ketong cepat sekali marah dan terprovokasi, baik oleh nona-nona atau baik oleh alasan apapun, agar supaya kita tidak menjadi alat dari kejahatan itu. Sebaliknya kita menjadi alat damai sejahtera dari Allah. Sekali lagi kita mau bilang untuk semua,
Tuhan berkorban. Hari ini kita peringati minggu keempat sengsaranya, dia berkorban. Dia sembalas, dia berkorban. Supaya kita hidup secara baru. Supaya kita memperoleh hidup yang bermutu. Jadi kalau Tuhan kasih itu buat kita, jangan kita sia-siakan anugerah hidup yang berasal dari Tuhan itu dengan membunuh orang lain. Dengan bikin orang lain jadi disabled, cacat. Kita topang hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Supaya semua saudara-saudara kita seiman maupun tidak seiman, hidup berdamai sejahtera satu dengan lain. Saudara-saudara, korban yang Tuhan lakukan buat kita harus kita lihat sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, yang harus kita responi lewat cara hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat tutur kata kita, lewat tangan dan kaki kita yang bekerja untuk kebaikan dan bukan bekerja untuk kehancuran. Jadi sekali lagi kalau ada masalah, cari solusi yang cerdas, cari solusi yang membawa damai. Kali saudara-saudara bilang, tapi ketum pergi di sana sini akan jadi lebih baik pukul saja. Baku pukul dan bikin ancor, itu bikin tambah masalah, saudara-saudara. Sing selesai, malah tambah besar terus. Jadi stop dengan itu. Cerdas, damai, membawa hidup. Itu harus menjadi prinsip kita, moto hidup kita, etika kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, mulai dari dalam rumah sampai di tempat kerja, di tempat bergaul, dan seterusnya, saudara-saudara. Hari ini, minggu keempat penderitaan Kristus. Dan kita diajar untuk mengerti apa sih penderitaan itu. Dan ketun sih suka menderita tentu saja toh. Tetapi ada berbagai penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Yesus tidak bisa menghindari penderitaannya. Karena apa saudara-saudara? Upayanya untuk memperbaiki dunia ini, untuk membawa kebaikan di dalam dunia ini tidak disenangi oleh banyak pihak. Banyak pihak, struktur-struktur kuasa masih ingin mempertahankan kemapanan. Cara dulu itu di mana mereka mendapat banyak keuntungan. Dan nabi-nabi perjanjian lama sudah tahu itu. Dan oleh karena itu, dia bilang, hamba Tuhan yang betul itu akan menderita. Saya bisa lari. Ketika orang bertemu dan berhadapan dengan kuasa-kuasa, struktur-struktur kuasa yang kuat, maka dia sepertinya saya tahu bilang apa lagi. Kecuali ada banyak sekali orang lain yang menolong dia, ya membela dia untuk menghadapinya. Kalau seng, hancur, jatuh, mati sudah. Itulah yang dilakukan, dihadapi oleh Yesus. Kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa di Indonesia ini struktur-struktur kuasa yang penuh dengan keserakahan dan kejahatan itu mulai dibuka kedoknya. Dan mari kita berdoa supaya seperti ini jalan terus. Jangan orang yang tidak bersalah dibilang bersalah, dan orang bersalah dibilang tidak bersalah. Kita harus menjadi
orang-orang yang bilang ya di atas ya dan tidak di atas tidak, untuk membela kehidupan dan kebenaran dan keadilan. Dan orang Kristen mesti ada di situ, di garis depan itu. Jangan lagi terlibat untuk memperkuat struktur-struktur yang penuh kuasa, yang menekan dan yang menghancurkan hidup itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak penderitaan di dunia ini. Bukan saja seperti yang Yesus hadapi. Yang Yesus hadapi ada banyak juga ya di sini. Tetapi juga ada penderitaan-penderitaan lain. Penyakit yang sulit disembuhkan umpamanya. Itu juga mendatangkan penderitaan bagi kebanyakan kita. Orang-orang yang kehilangan kekasih-kekasihnya, istrinya, suaminya, orang tuanya, anak-anaknya, membuat hati ini hancur, menderita sekali. Dan kalau di antara saudara-saudara ada yang datang dengan beban itu, dengan derita itu, lihatlah kepada Yesus dan belajarlah dari Dia. Dia pergi kepada Bapaknya berdoa, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi itu kehendak-Mu, bukan kehendak. Jadi datanglah kepada Tuhan dan minta Tuhan lalukan cawan pahit itu. Tapi kalau cawan itu tidak bisa lalu, maka kita harus berdamai dengan cawan itu, dengan kondisi penuh penderitaan ini, dan kita kelola rasa sakit itu. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu mengelola penderitaan yang sementara kita hadapi. Supaya kita bisa keluar secara lebih kuat, lebih matang, lebih bernilai. Seperti emas murni yang diuji lewat perapian yang panas sekali. Atau seperti mutiara di Laut Banda yang harus dilukai. Ya, mutiara Laut Banda itu akan begitu toh, dan mutiara semualah. Induk mutiara itu, kerang bia itu lembut sekali, tinggal di dalam depung cangkang. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang masuk. Apa itu pasir, itu kerikil kecil masuk dan melukai bia itu. Dan apa yang terjadi, bia itu tidak menolak sakit dan luka itu. Dia merengkuh penderitaannya. Dan dia membungkus terus benda asing yang melukai dia itu dengan lendirnya. Dari situlah muncul mutiara yang indah, yang dicari di mana-mana, yang sangat bernilai dan sangat kuat. Saudara-saudara, itu yang dilalui oleh Yesus. Kita tahu toh bagaimana orang memperlakukan dia. Dan dia naik ke salib di Golgota. Dia mati di sana dan dikuburkan. Tetapi apakah dia berhenti pada kubur itu? Tidak. 3 hari kemudian dia bangkit, menyatakan diri kepada dunia ini dan naik ke sorga. Dari penderitaan itu muncul Yesus yang ditinggikan,
surat Filipi bilang, Filipi 2 dia bilang, dan Bapa sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus segala lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini pelajaran penting buat kita semua. Jangan selalu bilang bahwa penderitaan itu jelek sekali. Sebab sebenarnya kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari alam kita. Mutiara. Luka itu kadang-kadang juga penting bagi kita untuk menjadi lebih bergemilang, lebih bernilai, lebih kuat. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mampu untuk mengelola segala sesuatu yang membuat kita menderita. Itulah berita bagi kita di minggu keempat sengsara Yesus ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, orang-orang Maluku yang percaya kepadanya, supaya hidup kita betul-betul menjadi hidup yang gemilang, karena kita mampu menjadi alat damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan gereja kita. Tuhan tolong kita semua. Amin. Saya persilahkan kini Jeffrey Sopakua untuk memuji Tuhan dengan lagu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nama saya Jeffrey Sopakua, saya dari Jakarta. Dan saya akan mencoba menaikkan satu pujian untuk mengaminkan khotbah hari ini. Dan sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou then sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art.
when I awesome wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. That sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hidup kay nama ang saxophone. Dancing my soul, my Savior's got to thee. How great thou art, how great thou art. Let's the music playing. That sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Praise the Lord. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Jeffrey untuk lagunya. Saudara-saudara, marilah berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ada satu lagi solo, Patrick Kempa. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Living Hope. Lagu ini menceritakan tentang setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita tetap yakin dan percaya hanyalah Yesus satu-satunya yang memberi keselamatan dan memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Semoga lagu ini memberi sukacita bagi kita semua. Living Hope. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to hear my sin and bear my sin. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah.
promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then sings the morning, there's still the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Yeah. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Terima kasih banyak Patrick untuk pujiannya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan. Karena di dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat, kami sudah boleh memberikan tanda-tanda syukur kami yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya apa yang kami berikan di saat ini Tuhan dapat diubah menjadi karunia-karunia yang hidup guna dipakai demi keluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami Tuhan Yesus, bukan saja uang-uang ini kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami mau persembahkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung itu sendiri, kami berdoa. Amin. Pujian yang terakhir berasal dari sebuah kuartet, Beta Voice Quartet. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami akan memuji Tuhan dalam lagu Alpha and Omega. Lagu ini mengisahkan tentang Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memiliki kuasa melebihi semua Tuhan yang pernah ada atau bahkan yang pernah kita dengar. Semoga lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Behold, the tabernacle of God is man. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away our tears from their eyes. There shall be no more death. It is sorrow, no crying, and no more pain. The promised thing has all passed away. He that sat upon the throne said, behold, I make all things new. He said unto me, rise this world, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings,
Lord of Lords, He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of Kings, Lord of Lords, He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. The Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the King I am, seed of Abraham. It's Alpha and Omega, the beginning and the end. Son of God, the King of Kings, the Lord of everything. He is Lord. Terima kasih banyak untuk Beta Voice. Sekarang saudara-saudara, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat yang kita akhiri bersama dengan doa Bapa Kami. Kita berdoa saudara-saudara. Ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Di hari peringatan Minggu Sengsara-Mu yang keempat, kami umat-Mu datang berkumpul di rumah gereja ini dengan hati penuh syukur, merasa diri kami beruntung, kecil di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan yang besar, bersedia untuk mati di salib untuk menebus hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk sadar, supaya kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu sebagai jawab atas cinta kasih-Mu yang besar itu bagi kami. Biarlah kami bersedia berubah menjadi orang-orang yang hidup untuk membawa berkat bagi banyak orang dan bukan sebaliknya. Hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk banyak hal baik yang kami alami dalam hidup kami, pribadi, keluarga, jemaat, gereja, dan masyarakat. Kami berdoa bersama-sama dengan semua orang yang merasa berbahagia dan bersuka cita, memperoleh banyak sukses di dalam hidup mereka. Dan tolong kami semua setiap kali kami memperoleh sukses dan keberuntungan, kami ingat kepada Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang selalu hidup bersyukur
Ajar kami pula untuk berbagi hidup dengan banyak orang yang membutuhkan bantuan-bantuan kami, agar supaya dunia ini, masyarakat kami, gereja kami menjadi lebih baik. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi saudara-saudara yang mungkin tidak berbahagia hari ini, yang membawa beban-beban hidup, tantangan-tantangan hidup hari ini. Dan Tuhan tahu, Tuhan lihat kami semua, kedalaman hati kami. Saudara-saudara yang tidak berbahagia karena sakit, kami mohon ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu Kau tumpangkan ke atas mereka, supaya pada waktu yang Tuhan perkenankan, mereka bisa kembali sehat. Bagi saudara-saudara yang sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga melawat mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan biarlah cinta kasih-Mu dialami oleh mereka, bahwa Engkau hadir juga di saat-saat kepahitan mereka untuk menguatkan dan menghibur, supaya mereka mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik segala kepahitan yang sementara dialami. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berkekurangan, dan kami mohon Tuhan juga beri kesempatan rezeki, Tuhan berkati, agar supaya hidup mereka semakin hari semakin tercukupkan. Lebih dari itu ya Tuhan, ajar kami semua sebagai warga jemaat, tetangga-tetangga, saling menopang kehidupan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua orang yang bekerja, baik orang tua maupun anak-anak muda, Tuhan pimpin mereka dimanapun mereka bekerja, agar supaya pekerjaan-pekerjaan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kebaikan, kecukupan di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus juga untuk Edi Tuagama di Gereja Maranatha yang kini terbaring sakit, dan kami mohon kiranya Tuhan memberi kepadanya kesempatan untuk kembali sembuh dan bisa kembali bekerja bersama-sama dengan teman-temannya untuk melayani jemaat-Mu di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa secara khusus bagi Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode, MPK di semua klasis, khususnya mereka yang kini melakukan sidang-sidang klasisnya. Kami berdoa juga untuk para majelis jemaat di mana-mana dalam jemaat gereja ini. Kami berdoa untuk semua orang yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan tenaganya untuk melayani dalam posisi apapun di dalam liturgi ibadah, termasuk hari ini. Tuhan gunakan semua talenta mereka dan waktu mereka dan penyerahan diri mereka untuk menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu terus menjadi alat damai sejahtera
di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami di pusat, presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet. Kami berdoa untuk pemerintah kami secara khusus di Maluku di sini, gubernur, wakil gubernur. Kami berdoa untuk semua perangkat pelayan di Pemda, di Pemkot, di kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, sampai di desa-desa sekalipun. Tuhan berkati mereka semua, dan kirimkanlah hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka selalu dipimpin oleh hikmat Tuhan itu, melakukan hal-hal yang mendatangkan sukacita, kebaikan di dalam hidup masyarakat dan bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk hal-hal baik yang telah mereka lakukan. Tuhan berkati semua itu. Hal-hal yang belum baik Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka mampu untuk penuhi segala sesuatu itu demi kemuliaan Tuhan dan membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk semua keluarga dan khususnya bagi anak-anak muda yang kini sedang belajar untuk menyelesaikan studi mereka pada semua tingkat pendidikan. Anak-anak yang masih akan melakukan ujian-ujian akhir, kami mohon Tuhan berkati mereka semua, lengkapi mereka semua dengan kecerdasan dan kekuatan, agar supaya mereka mampu untuk menyelesaikan pendidikan mereka satu persatu dan maju menjadi orang-orang yang membawa sejahtera bagi keluarga, bagi diri mereka, dan bagi gereja serta masyarakat. Kami berdoa juga bagi anak-anak muda yang kini mempersiapkan diri untuk mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaat dalam CD yang akan datang. Kami percaya Tuhan melihat mereka semua di semua jemaat. Biarlah pengakuan mereka sungguh-sungguh mampu mereka hayati dan mereka berlakukan di dalam kehidupan nyata mereka, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang takut kepada Tuhan, yang sayang kepada sesamanya, dan yang hidupnya membawa berkat bagi banyak orang. Hindari mereka dari segala macam provokasi, segala macam ancaman, segala keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan mengenal kami semua. Tuhan tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan. Tapi Tuhan tahu pula apa yang kami resahkan dan apa yang kami takutkan. Dan kami bawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon, Tuhan dengar kami. Tuhan jawab doa kami sesuai kehendak-Mu. Karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, lebih dari kami mengetahuinya. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk pengutusan dan berkat.
Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, jalanilah hidup dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan lainnya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin.